pakai nyerempet sana sini lah itu, kena trotoar, kena apalah. Baret-baret dah ya. Bolong bahkan. Dempul pun sendiri. Pakai sendiri. Indomie. Enggak. Aman. Pernah lu bawa tarik sampai berapa? 200-an. Aman. Fine ya. Aman, nggak ada problem. Gua masang itu karena waktu itu gua hampir masuk kolong truk. CBR nih. Dapat CBR nih kan. Datang kagak anjir. Honda mobil. Seru ya mobil ya. Walaupun sering gue mau ditimpukin orang di jalan ya, tapi seru menurut gue itu ada kepuasan sendiri sih. Lu ngejar apa sih bro? Tenaga atau? Ngejar rusuh aja gue orangnya sih. You know those words, they hurt me. You'd found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for, here to make me miserable. I know you get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. You know I never let go, and that's so unforgivable. I know. Tapi lumayan ini ya kalau lewatin jalan kayak agak bro gitu karena mungkin efek dari ban ya, dari suspensinya. Gue per depannya nggak gue bikin keras karena kemarin kan fitment tapi tipis banget ya, cuma sekelingking nggak masuk tuh. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita ketemu teman baru lagi nih di daerah Bekasi. Kita domisili Bekasi ya? Iya, lu juga Bekasi? Bekasi dong, Timur. Tambun? Tambun, yes. Okay. Lumayan ya kesini. Jadi kalau teman-teman sering tatet-tatet ke daerah Tambun ya bener, gue emang daerah situ tinggalnya. Dan lu di mana? Pondok Kelapa ya? Sawit. Deket lah, mesti. Deket. Ya udah Jaktim Bekasi. Jaktim tipis Bekasi lah, 20 ya. menitan nyampe. Kenalin dong nama lu siapa dan ini bawa mobil apa? Nama gue Brandon, ini gue bawa Honda HR-V tipe E 2018. 2018. Sebelum facelift. Iya betul, gue pikir. Oke, kalau misalnya ngomongin soal how to treat, kita nggak boleh lupa soal modifannya duluan nih. Karena pasti tagih ini, modifan duluan dong, modifan duluan. Kita jelasin modifannya dulu ya. Dari luar apa aja nih yang udah diubah? Gue lihat, banyak banget sih ini. Luar, gue seneng banget sama body kit yang rada-rada gondrong. Oke. Apalagi lips yang runcing-runcing gitu. Diffuser yang ada sirip-siripnya. Tapi kalau skirt kayaknya gue nggak terlalu gondrong karena ya jalan Bekasi tau lah. Iya. Hilang di jalan ntar. Tapi lu ini beneran buat daily ya? Daily, gue ngantor tiap hari pakai ini. Sedaily apa dah? Lu tiap hari dari mana ke mana deh? Kantor gue tiap hari dari Pondok Kelapa ke Semanggi. Tiap hari. Lumayan. Lewat tol dong tapi ya? Enggak, karena macetnya parah lewat tol. Oh, macet biasa? Iya, gue jadi lurusin BKT terus sampai itu apa namanya? Kuningan BKT, belakang. Si BKT tuh yang tahu-tahu aja tuh coba lewat BKT deh. Fine itu lewat BKT. Apa? Aman-aman aja. Ya digercik-sak lah. Bunyi-bunyi mah ada lah pasti ya. Ada. Kadang suka ada kejutan kan lubangnya nggak tahu di mana. harus pandangan ke depan terus. Jadi spesialis BKT pasti udah tahu lah jalan BKT kayak gimana ya. Sambungan jembatan tuh. Iya. Tapi itu jalan paling enak dan paling sepi harusnya ya dibandingin sama jalan utama. Tergantung jam. Daripada lu lewat jalan Cakung. Wah, jangan. Lebih parah kan? Kacau itu. Iya. Nggak mungkin gue kesana sih. Jadi jauh banget. Kita ngomongin modifannya. Dari luar apa aja yang diubah? Body kit full, depan belakang kiri kanan. Oke. Grill make modulo. Body kitnya sebutannya apa sih ini? Beda-beda, campur-campur. Oke, apa aja tuh? Diffuser belakang gue pakai Balsarini. Oke. Set cut samping gue pakai top line. Depan gue bikin sendiri custom. Wih, di rumah. Bikin sendiri? Yoi, di garasi. Penasaran, gue bikin sendiri itu maksudnya gimana tuh? Lu bikin sendiri, ngebentuk sendiri? Sebenarnya itu udah ada buatan dari Auto Project kalau nggak salah. Tapi buatnya kita pause dulu ya, kita ini. Okay. Nah ini kita lewatin turunan buat ngecek fitmentnya aman kan ini buat daily? Aman. Aman ya?
Aman. Nggak ada suara apa-apa ya. Ini lumayan tinggi loh, jadi gue setiap kali keluar sini sekalian tes fitment. Aman ini. Aman ya? Karena Iya, kan iya. biasanya ya HRV lumayan tinggi. Di Tapi- ceper-cepernya pun nggak mungkin seceper sedan kan. Tapi setinggi-tingginya lu, karena lu tambahin lower barnya itu loh yang Nah, gue takutin. itu yang bikin nyusahin emang. Iya itu makan tempat sih itu. Iya. Pasti yang kena duluan itu ya. Selalu itu duluan. Mau kondisi setinggi apapun, ada lubang atau ada kayak batu tengah jalan, pasti lower bar yang kena. Oke, kita lanjutin soal body kit tadi. Depan katanya auto project ya. Buatnya facelift. Oh. Awalnya oke. gue ngelihat menarik bentuknya. Emang bisa masuk? Enggak. Gue nanya sellernya kan, Iya. Kak, ini buat non facelift bisa? Bisa. Gue beli Oke, dong. Iya. Nyampe pasang, lah kok jadi begini kan? Gue potong-potong. Kenapa? Dia lebih lebar berarti harusnya. Yang facelift lebih runcing. Jadi dia pas kalau lu bentukannya masih yang punya facelift lu taruh itu, dia nggak nyantol. Oke. Akhirnya? Gue potong langsung. Gue potong-potong. Itu potong tengah berarti? Dia memang tripis gitu. Oke. Kayak kiri kanan sama tengah. Tapi ya nggak presisi kalau langsung dipasang. Gue potong-potong, gue bikin maju mundurnya gitu, biar bisa akhirnya masuk. Nah, pertama itu dia kondisinya carbon printing. Carbon printing, oke, yang TP dicelup itu ya, pakai kuah soto. Ya. Karena nggak ada opsi yang karbon asli kan untuk yang itu. Oke. Gue ambil itu, lama-lama kok ngeliatnya gue risih gitu. Karena patternnya itu kurang bagus lah kalau printing. Akhirnya gue bikin black gloss, gue cat sendiri. Pertama pasti dulu ya depannya ya. Ya, black gloss oke tuh. Pakai. Nyerempet sana sini lah itu, kena trotoar, kena apa lah. Baret-baret dah ya. Bolong bahkan. Wah anjir, serem aja. Gue lepas lagi di rumah, gue dempul sendiri itu. Dempul pun sendiri? Dempul Pakai sendiri. Indomie? Enggak. Ada gitu kayak Kan sering ya? yang di tiok itu ya. Iya. Gue pakai ini kayak khusus buat dempul plastik gitu. Oh iya. Habis gue Akhirnya? dempul, akhirnya mikir, masa black gloss lagi, bosan kali ya. Cobalah cari-cari cara bikin orang karbon gitu mana. Gue beli bahannya, plak. Pertama kok hancur, gagal. Coba. Akhirnya berhasil nih, udah kebentuk. Finishing, oke ternyata hasilnya. Oke. Nah udah, itu yang gue bikin jadi sampai sekarang belum gue lepas walaupun kondisinya hancur karena gue suka. Karena hasil karya sendiri ya? Ya itu juga. Oke. Tapi mending lah daripada lu harus beli yang baru lagi. Mendingan perbaikin dan warnain sendiri. Mungkin kalau gue beli model yang lain yang udah jadi, costnya lebih murah dibanding ini gue repair lagi. Karena juga harus diulang semua karbonnya. Udah rusak. Jadi sebenarnya ini project buang-buang duit ya? Iya. Jatuhnya lebih mahal ya berarti? Bener, karena awalnya sempet gue sama temen gue mau iseng bikin coba usaha gitulah karbon-karbonan. Karbon-karbon gitu ya? Cuman karena ngeliat waktunya sangat lama bikin karbon, jadi ya udah deh nggak jadi. Oh iya, itu boleh bocorin ke gua gak? Itu berapa lama lo akhirnya bisa bikin ini? Buat yang lips depan ini ya contohnya ya. Itu gue dari dia mentah sampai akhirnya bisa kepasang kurang lebih seminggu. Tapi dengan catatan itu gue full kerjain terus selama seminggu. Itu udah termasuk ngedempul? Udah. Seminggu full, kayak dari pagi sampai jam 2 pagi gitu. Wah, terus-terusan. Pagi sampai pagi? Iya. Kebut terus. Itu makan waktu banget sih. Makan waktu, karena kan setiap lapis itu dia nunggu kering dulu kan, kayak sekitar beberapa jam, 3 jam, 4 jam tuh. Dia udah dikering, kita ratain lagi di amplas. Terus celup lagi? Itu lagi. Hasilnya masih nggak rata. Gitu terus akhirnya sampai bisa semaksimal ya udah baru kelar. Bisa di finishing. Makanya dia makan waktu banget ya. Nah itu kenapa yang bikin orang kalau jual karbon tuh mahal. Bahannya sebenarnya nggak mahal sih. Bikinnya capek banget. Usaha effortnya yang bikinnya susah. 1 minggu lemburin terus. Jadi kalian ngerti lah kenapa karbon tuh bisa mahal ya. Jadi ya kasihan bro, 1 minggu bro. Oke. Terus abis itu mungkin nggak kalau yang lebih, maksudnya sudah lebih pengalaman bisa lebih cepet nggak? Karena emang begitu. Harusnya kalau untuk Force gue nggak tahu ya, karena Force juga belum banyak kan ya yang main. Kalau Twill sih kalau dia udah ahli cepet harusnya. Mungkin 2-3 hari bisa kelar. Kalau Force ya itu lama di finishingnya. Oh itu dia. Body kit sudah selesai. Lampu-lampu main nggak? Lampu depan gue cuman ganti bohlam aja sih, ganti LED. Diganti LED gitu ya? Karena saya pengen ganti yang prestis pak, tapi mahal harganya. Iya. Nggak kuat. Pastinya dong.
Bener. Jadi depan lampu gitu doang sama fog lamp 3 warna paling. Ini dia boleh foto sini nggak ditegur sama satpam, mungkin Mercy ya. Bener. Lampu belakang gue ganti stop lamp OM-nya Vezel Jepang. Oh, oke. Sama itu tuh apa yang mata kucing diganti jadi LED. Hati-hati lompat nih. Bener sih. Ini tinggi nih. Lampu-lampu itu doang sih. Sama gue ada masang underglow. Underglow, tapi sayang siang nggak bisa kelihatan. Nggak Ntar gue bisa. minta foto boleh? Boleh, ada fotonya ya? Ada videonya juga. Oke, ntar kita kasih lihat video dan fotonya. Nah, kalian bisa lihat keren apa enggak, kasih nilai ya. Nah, habis itu apa lagi dari luar? Mungkin ini ya, spion karbon sama handle pintu. Yang handle itu sebutnya karbon apa? Sama, karbon twill juga dia. Twill ya, oke. Kaki-kaki sih yang bikin salfok sih. Kaki, oke. Buat suspensi, ini gue custom di Midun. Oke. Pernya ya? Per dan shock. Oke. Per depan shocknya berarti juga diubah nih? Iya, tapi yang belakang, makanya belakang bisa nyaman banget. Oke, tapi sayangnya tadi ada kekurangannya kata lu ya? Ya jadi mentok, karena empuk. Kalau diisi 2 aja udah dek-dek gitu ya? Si lower barnya itu mentok ke dudukannya si apa namanya? Karena ban serep. Posisinya bawah banget sih lower barnya. Kita kasih lihat ya. fotonya. Itu lower barnya posisinya di bawah banget. Itu kayaknya dari jalan sepuntung rokok, sekotak rokok ya? Mungkin sekorek kali ya. Sekorek ya? Iya mungkin. Korek berdiri lah tapi ya. Iya. Gila. Karena gue lower bar itu juga yang bikin manis dari belakang. Ya. Jadi padat penuh, gitu. penuh. Jadi nggak ada kosong pas di bawah, orang lihat dari belakang. Benar. Gokil, emang dipersiapin banget ya. Bahkan sampai ke look-nya orang lihat dari belakang harus gimana nih. Ya kan? Sama kan dia juga nambah rigid mobilnya. Enak jadi kalau buat nikung-nikung. Belok-belok, apalagi kalau kencang ya, paling penting. Iya. Enak gitu. Terus velg pakai apa dan ban pakai apa? Velg ini gue pakai Work Kiwami CRK, ring 17, lebar 7, ET-nya 38. Gokil. Bannya gue pakai SX2, ban sejuta umat, lebar 225, tebal 45. Sejuta umat yang mahal. Enggak, oke lah. Buat loh. Buat yang satunya berapa? Iya, satunya berapa dikali 4? Ya, iya sih. Tapi dibanding gue ngambil RE atau Neova kan jauh. Ini udah oke lah, looks-nya bagus dan menurut gue juga lumayan empuk. Karena sebelumnya gue dari awal modif gue pakai ban standar. Takut gak sih buat maksudnya untuk pas hujan gitu-gitu? Buat hujan jujur belum nyoba ya, saya baru ganti kemarin, Pak. Ketakutan orang tuh SX tuh katanya licin. Emang licin ya? Licin. Tapi lu udah ada ininya sih. Strut ban segala harusnya kalau gitu berasa sih. Lu pendek. Kalau dicoba. Soalnya gue juga kemarin terakhir sebelum ganti kan ban standar gue udah habis banget tuh. Tuh kayak jalan 60 aja tuh udah mobil geser-geser gitu. Waduh, serem banget, melintir ya? Belum. Kayak ngebuang gitu ya? Iya, ngebuang belakangnya. Tapi kayaknya itu yang bikin seru sih di jalan. Mesin, gue lihat wah warna-warni banget Pak. Mesin kebanyakan ini aja sih pemanis. Enggak. Semua ada efeknya itu. Tadi gue udah nanya itu. Mulai dari mana dulu? Bebas. Kalau mungkin dari ini ya, filter mungkin. Boleh. Filter gue pakai open filter dari Remco yang 2,5 inch kalau nggak salah atau 3 inch itu gue lupa. 2,5 inch itu ininya ya untuk si inletnya. Iya. Oke. Gue tuh susah ingat nama itu bahasa inlet. Oke. Kalau nggak salah 2,5 atau 3 gitu gue lupa. Pipingnya gue sengaja ambil yang karbon. Biar lebih. Ini ada 2 fungsi. Buat gaya. Dan adem. Emang ngaruh juga ke adem? Ngaruh. Sebelumnya gue pakai stainless sama pernah titanium, itu panas banget. Ini ya logikanya, kalau misalnya pakai karbon itu kan berarti harusnya lebih tipis dan lebih enteng. Iya. Yang gue mikirin ada ketakutan gue adalah itu emang saat lo bejek aman-aman aja ini ya? Aman. Pernah lo bawa tarik sampai berapa? 200-an, aman. Fine ya? Aman, nggak ada problem. Ya karena lo pikirin karbon tuh tipis kan? Iya. Pas lo nginjek gede, angin gede masuk tuh. Iya, tapi dia kuat. Sama enaknya dia cepet ngelepas panasnya kan. Oh iya benar. Lanjut, apa lagi? Oke, filter itu kabel-kabel tuh yang warna-warni deket aki. Oh, ya kabel grounding HKS. Ya itu biar rame aja sih, nggak tahu ada fungsinya. Ini ada pro kontranya nih. Ada yang bilang ngestabil listrik. Oke, make sense kan kalau listrik. Tapi kalau dibilang nambah power, nggak tahu juga. Menurut lu, pengalaman lu?
Gue waktu awal masang sih waktu itu masih standar ya, cuman ganti filter doang. Ya ada berasa sedikit kayak gasnya itu lebih respon aja. Sedikit ya? Sedikit. Mungkin dengan listrik yang stabil, saat kita nginjek gas dia lebih cepat ngebuka throttle bodinya gitu. Siap. Dugaan gue ya, gue nggak tahu juga benernya gimana. Terus yang sebelah kiri itu yang warna biru juga apa itu? Itu modul apa ya? Standar tapi ala-ala gue kasih kabel apa sih? Selang sangkong-sangkuan gitu. Biar warna-warni aja. Bagus jadinya. Jadi nggak polos ya? Iya. Cover. Biar berwarna. Sebenarnya gue bingung juga. Gue tuh sebenarnya suka warna biru dan merah. Tapi saat gue milih warna, gue tuh nggak tahu mana yang mau gue ambil. Akhirnya keputusin buat di dalam engine bay biru semua. Di luaran kalau perintilan jadinya merah. Karena lu suka dua warna. Karena gue suka kedua itu. Oke. Itu yang cover ya, cover di karbon juga ya? Ya, cover Intech. Sama tadi ada yang lu sempat karbonin tapi nggak tahu apa itu? Oh, cover radiator. Iya. Ya, sempat bikin sendiri, cuman hasilnya ya begitulah kayak aspal. Akhirnya lu beli lagi yang ori satu. Akhirnya beli lagi yang ori, udah standar aja. Gak enak dilihat soalnya. Ada lagi gak yang ketinggalan dari mesin? Performance atau estetik? Velg gue udah nanya belum sih, lu pakai velg apa? Udah ya? Oh iya. Performance ada yang diubah? Performance gue remap. Oke. Filter sama mentok. Nah itu ya. Itu lower bar-nya. Itu lower bar-nya ya. Sama knalpot full sis dari Shokudo. Gokil, Shokudo. Jadi depan sampai belakang Shokudo semua ya? Full. Ciri khasnya Shokudo adalah pipanya gede-gede. Gede. Tapi gue ini custom minta si Valdo buat ngitungin sih. Oke. Karena gue requestnya tarikan bawah. Jadi waktu itu sekaligus gue minta buat ini style clap. Honda kan biasanya gampang style clap ya. Nah itu juga lumayan ngaruh tarikannya. Karena lu pakai untuk dalam kota fair-fairan aja ya. Jadi stop and go butuh torsi bawah lah ya. Bener. Biar nggak disalip orang. Betul. Gue tahu sih tujuannya. Di tol juga apalagi buat ngegas, ngerem di tol gitu. Nyalip-nyalipin kalau orangnya yang lagi land hogger gitu enak lah. Cepet jadinya. Oke, apalagi tuh soal performance remap? Kayaknya udah itu aja sih. Udah ya? Dalaman nggak ada diutak-atik. Standar. Ada yang ketinggalan nggak dari luar? Mesin udah, eksterior udah. Itu tuh sama itu paling. Stiker how to treat. Oh iya. Iya, nambah 20 HP. 50 lah. 50. Oh ini sama luar BBK paling. Oh iya, bener-bener BBK. Nggak boleh dilupain tuh. Itu berapa pot? Epi Racing apa ya? Kalau nggak salah 5200 namanya. Itu 4 pot. Hati-hati lompat. 4 pot big block. Jadi gede-gede gitu. Ngefek banget gak? Sangat. Gua awal gue pengen ngerem jangan berani banget. Lagi rame. Iya. Gua masang, asik sih. Gua masang itu karena waktu itu gua hampir masuk kolong truk. Wah anjir, gara-gara pengereman. Iya. Jadi sebenarnya rem bawaannya HRV itu cuman single piston. Bukan dua kiri kanan ya, satu doang. Jadi ditekan gitu. Oke. Menurut gua kalau buat lagi kayak ya jalan santai gitu cukup. Tapi kalau lagi lu akselerasi, lu ngerem itu nggak bakal bisa deh. Menurut gua. Mendadak gitu ya. Nggak dapet. Makanya gue ganti, karena gue pernah hampir masuk kolong truk. Oke. Lumayan ngeri sih. Sudah semua dari luar ya? Luar udah sih. Singkat ya, dalamnya apa yang aja ini buat dalam? Dalam ini gue cuman trim AC dikarbonin, trim speedo, head unit diubah gak? Enggak, standar ini bawaannya. Standar ya? Disetir juga ya? Ya, trimnya setir sama pedal shift ini extender sama ini. Wah keren. Terus ada gauge dari buat ini water temp sama voltmeter dari Grady. Sama kursi enggak standar karena saya remaja jompo. Tidak bisa pakai yang aneh-aneh. Tulang gampang bunyi ya? Iya betul. Hidup remaja jompo. Sama udah sih tambah itu aja apa namanya ini ambient slide. Biar enak lah kalau malam mata seger gitu. Nah itu minta foto lagi. Boleh. Nanti ada videonya juga. Kalau siang tuh sebenarnya dilemanya adalah yang kayak gitu-gitu nggak bisa kelihatan tuh. Nggak kelihatan, dikit sih kelihatan tuh. Ujung-ujungnya doang. Iya, kecil gitu ya di sini ya. Kalau malam dia full kelihatan. Ntar minta fotonya ya. Boleh. Dan kita ngomongin soal kenapa lu pilih mobil ini. Kenapa gue pilih mobil? Gue nggak milih. Ini pelarian gue. Oke, gimana tuh? Awal gue tuh pengen banget main motor. Oke. Tapi nyokap nggak pernah ngizinin. Selalu cuman alasannya
ntar lo mati muda gitu. Iya. Oke dong, ya udah. Gue nyari Akhirnya? pelarian lain, gue bilang ya udah mah, gue pengen main mobil jadul. Karena gue mikir harganya murah, budgetnya jadi bisa buat pol di modifnya. Gitu kan. Dulu gue tertarik banget sama BMW E60 530i. E60. Iya. Oke. Itu kan harganya reasonable lah, di bawahnya HRV. Waktu baru si HRV ini kan, gue pengen ngambil itu, tertarik. Cuman akhirnya nggak diizinin lagi. Alasannya? Alasannya nyokap kalau ini sih dia, karena dari teman-temannya yang dia kenal ada beberapa tuh yang juga suka mobil tuh om. Oke. Selalu bilang hobi, BMW lama itu problemnya banyak. Oke. Jadi nggak dikasih. Ya udah dong, gue bingung mau main apaan jadinya. Ini gue waktu itu akhirnya tetap maksain pengen motor. Oke. Pas waktu itu gue Karena nggak dapet tuh BMW-nya ya? Ya. Oke. Waktu itu gue di umur 19 kalau nggak salah 18 ya. Gue minta buat motor ke nyokap. Nyokap gue nanya, mau kado apaan? Gue bilang Motor. pengen motor. Motornya sih gue nggak aneh-aneh lah, 2,5 aja gitu kan. Oke. Nggak yang Harganya juga mematikan. masih oke lah ya? Iya, masih under 50. Nyokap awalnya kayak udah ya sedikit oke lah, karena bokap pun juga pengen ada motor di rumah. Beberapa hari sebelum gue akhirnya ulang tahun, diajak nih kan, ayo kita ke Honda. Di pala gue mikirnya, wih CBR nih, dapat CBR nih kan, datang kagak anjir, Honda mobil. HRV ya? Iya, gue ya udah pas di situ gue cuma bilang, yaudah mah terserah apa aja deh, gue nggak mau mobil aneh-aneh, yang bisa dipakai rame-rame aja, karena gue nggak mau ngerawat sendiri. Karena gue waktu itu masih mikir ribet lah merawat mobil. Oke. Dibanding motor kan lebih gampang gitu. Ya udah, akhirnya ini ada. Terus lama-lama karena gue nggak ada mainan, gatel lah iseng. Karena waktu itu awal-awal COVID masuk. Oh iya, berarti 2020 awal. 20, oke. Iseng lihat-lihat orang, kayak seru deh main mobil kan. Tapi gue di situ belum kepengen gimana-gimana. Yang pertama gue modif itu si lift depan tadi itu. Oke. Yang tapi kondisi standar yang masih bawaan dari sananya tuh, yang carbon printing. Gue pasang lips, terus spion karbon, handle karbon, sama kap karbon. Itu belum diprotes tuh? Belum. Itu ngeliatnya aneh sih, mobilnya tinggi, velg standar, knalpot standar, tapi full karbon. Aneh. Akhirnya udah pelan-pelan cari-cari referensi, dapatlah banyak beberapa opsi kan buat modif style gimana. Gue suka sama street racing. Karena body kit dan karbon udah mendukung, mulailah coba gue pengen cari knalpot. Karena gue awalnya itu nggak tertarik juga sih sama knalpot berisik. Gue cari-cari, pertama itu gue pakai merek Ironcraft, itu bolt on belakang doang. Performance oke. Tapi karena gue belum full sis, jadinya gue ngerasa kurang bacot nih. Nyebur lah akhirnya. Gue bikin full Padahal sis. dari yang awalnya nggak suka knalpot berisik? Enggak bukan nggak suka ya, lebih ke belum tertarik. Oke. Akhirnya nyebur bikin full sis, wah seru ya mobil ya? walaupun sering gue mau ditimpukin orang di jalan ya, tapi seru menurut gue tuh, ada kepuasan sendiri sih. Pernah kejadian ditimpuk? Pernah gue dipik. Anjir, serius lu? Serius, om. Ya sebenarnya gue nggak tahu salah siapa ya. Jadi kalau lu tahu di deket Gala Cafe, Oke, tahu. nah di situ kan kepisah jalur kiri dan kanan ya, dua arah. Dan di situ pun nggak ada zona buat nyebrang kan. Gue jalan mungkin kayak ya 40-60, cuma knalpot berisik banget kan. Udah full sis tuh. Itu ada 2 orang nyebrang tiba-tiba. Gue refleks langsung ngerem. Berisik dong, dar gitu. Mungkin karena dia denger berisik, dikira gue masih ngebut dong. Udah gue ngerem. Terus abis itu dia berdua, satunya lari nyebrang, yang satu lagi diem. Yaudah gue lewat dong tengah. Gue lewat tengah, gue nengok spion, dilempar sendal gue. Untung nggak kena. Lu ambil sendalnya aja. Biar gak bisa pulang dia. Gue juga bingung sih kenapa ya. Oh, gara-gara lu lewatin. Tapi pas lewatin itu nembak juga itu? Enggak, ya udah jalan pelan gitu. Gue kira pas lu lewatin masih nembak. Enggak. Anjir, beneran dilempar sendal. Gue basa-basi tuh. Ternyata bener pernah dilempar. Beneran dilempar gue. Ini mobil berarti mengundang hater ya? Ya bisa dibilang gitulah. Karena kalau kayak jalan santai gini kan suaranya adem aja. Dia pasti bejek, ya ampun. Apalagi juga tadi ada cerita kap karbon lu dibolongin. Nah, itu gue nggak tahu di mana.
mobil mengundang hater. Tuh disilet-silet sampai tembus ke karbonnya, gue nggak ngerti deh. Enggak bro, dia penasaran isi mesin lu apaan. Dia pengen lihat mesin lu. Dia bolongin sendiri. Silet sampai habis. Oke, Red mobil lu dong 1 sampai 10 udah lu kasih nilai berapa ini mobil? Gua sendiri 9, karena masih ada yang belum kelar di projectnya. Oke, apa itu? Berarti next projectnya apa nih? Gue masih kepengen coilover sih. Oke, agar bisa dinaik turunin aja ya. Iya, dan katanya sih bisa lebih nyaman. Gue pengen coilover, headlamp ganti. Itu belum tahu, gue cuman ada beberapa opsi, ada 3 opsi, cuman gue belum tahu mau yang mana. Sama dashtek. Udah, 3 itu aja. Jadi lu timpa dashtek lagi ya? Udah remap mau dashtek lagi ya? Benar. Lu ngejar apa sih bro? Tenaga atau? Ngejar rusuh aja gue orangnya sih. Emang suka bercanda. Berarti emang suka jadi musuh masyarakat aja ya? Iya. Bisa dibilang begitu mungkin secara nggak langsung. Lari paling kenceng dengan mobil ini berapa? 200 lebih lah, gue nggak tahu pastinya. Karena kan nggak plek-plekan sama realnya ya, kalau kilometer ya. Mungkin ya 200 atau 200 kurang dikit, gue nggak tahu deh. Oke. PR paling besar punya mobil ini? PR-nya? Iya, yang paling sering lu benerin deh. Kayaknya belum ada rusak-rusak sih ya ini mobil. Belum ada ya? Belum. Karena emang masih muda juga ya? Iya, cuman pernah sekali itu switch si gearbox ini. Ngomongin dah? Dia, iya bener. Wah anjir. Dia itu nyambung sama switch ini kan, EPB, electric brake. Dia konslet. Wah anjir, ngeri banget. Jadi gue di garasi kondisinya mau ngantor, kagak bisa pindah di Petrus. Waduh. Ya udah, akhirnya nggak boleh ngantor bro. Itu dia. Suruh parkir. Lumayan jadi libur lah. Udah akhirnya dibenerin, untung waktu itu masih warranty. Gue lihat bilnya sih, kalau gue bayar lumayan harganya. Kepala 6. Itu gue nggak tahu deh gue. Paling jauh dengan setelan kayak gini kemana? Kenapa? Paling jauh dengan setelan kayak gini kemana? Paling baru ke Bandung aja sih. Bandung ya. Mobil impian lu? R35 GTR. Oh, pantes dia suka yang berisik-berisik, Pak. Cocok. Berisik dan nembak-nembak. Iya, dan musuh masyarakat. Betul. Cuma bedanya ini enggak. Nih, gue tanya, musuh paling banyak lu di jalan daerah mana? Yang paling sering kejadian BSD sih harusnya. BSD ya? Karena di BSD kan jalannya lebar dan gede. Itu di situ gua kalau misalkan sama temen-temen ya rusuh deh. Pasti semua mata ngeliatin ya? Pasti. Tapi ada satu kepuasan sendiri sih di saat orang nengok liatin mobil lu sampai yang nengok gitu. Nengoknya nengok kesel apa nengok keseneng? Dua-duanya. Kesel saat gue geber-geber, narik. Sama kalau misalkan kayak lagi jalan santai aja nengok. Nah, itu kayak ada kepuasan sendiri aja gitu. Gokil. Cerita paling nggak bisa dilupain terakhir? Paling nggak bisa dilupain? Kayaknya itu deh, lower bar nyangkut di tol. Gue nggak bawa toolkit, jadi tolongin PJR. Di tol enggak, maksudnya logikanya di jalan tol normal ya? Lurus aja nih. Gimana ini, ceritanya bisa? Kalau lu tahu tol BSD yang exit ke mau Alsut, kan di kiri itu ada rest area. Gue lagi ngambil kiri, jalan kayak 60-80 gitu. Gue nggak ngeh karena malam-malam ya. Di situ tuh ada lubang. Agak ngantuk gak nih? Enggak sih, karena gue sama temen gue. Ngambil ngobrol lah gitu. Tiba-tiba gue nggak ngeh ada lubang dalam gitu lah, tapi bukan yang kayak pecahan jalan gitu. Dia emang dalam gitu. Jadi jeblos sebelah nih bannya. Jeblos ke sebelah, power barnya kesangkut. Langsung lepas, tapi lepasnya nggak langsung patah gitu. Dia lepasnya ke sebelah, jadi ngegantung nih. Berisik tiba-tiba kan dar gitu. Temen gue bilang, wih enak banget pop and bang-nya. Gue bilang ini bukan pop and bang dah, beda suaranya. Agak lain ya? Iya, beda suaranya. Gue lihat ke kolong, ya elah, udah ngegantung gitu lower bar. Ternyata bukan pop and bang. Bukan. Terus mana kagak bawa toolkit kan. Kebetulan di belakang gue ada PJR yang parkir. Mereka tolongin. Akhirnya ya udah dilepasin. Untungnya ya. Iya, ada kunci-kuncian mereka gitu. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini bisa kemana IG-nya nih, Bro? Bisa ke @whitesumo_. Siap. Ntar gue tulis di sepanjang video di kiri bawah, dan teman-teman silakan langsung ke IG-nya nanya-nanya, karena HRV ini lumayan banyak nih teman-teman yang suka HRV. Komennya lumayan kenceng nih soal HRV. Oh, banyak yang nanya HRV. Lumayan banget.
Terus habis itu like, comment, subscribe. Kalau kalian suka, nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya gitu aja kali ya. Oke. Makasih bro buat waktunya. Siap, Ternyata kita sama-sama. ngobrol panjang loh bro. Setengah jam. Kita sini-sini aja padahal ya. Iya. Gitu aja how to treat-nya, dan sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil yang nggak kalah keren lainnya. Gitu aja ya. Siap. Oke. Bye-bye. Thank you.